Shalom teman-teman, kita bersyukur karena kita semua dalam kondisi yang sehat sehingga kita dapat mengikuti ibadah pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan mari kita mengakui bahwa pertolongan dalam ibadah hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, sebagai lagu untuk mengawali ibadah hari ini, mari kita nyanyikan Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, namamu baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas berkat yang telah Kau berikan pada kami sepanjang istirahat malam kami dan minggu kami. Tuhan, sekarang kami akan beribadah. Tuhan, tolong berkati agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Berkati segala alat yang kami pakai agar tidak terjadi kendala. Berkati juga firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan. Tuhan, berkati agar dapat menjadi berkat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, dengan bangkit berdiri dan bertepuk tangan, mari kita nyanyikan sebab Tuhan baik.
ketika di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri dan bertepuk tangan, mari kita nyanyikan Datanglah dan Bertapa. Pelukis cakrawala, merangkai jalan raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God.
Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, sebagai lagu untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan hanya bagi Dia, hanya bagi Dia, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul, walau hanya di dalam melalui fasilitas online ini, kami boleh bersama-sama menyambut undangan-Mu Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu. Dan kiranya dalam ibadah ini kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu, dan sebentar kami juga hendak bersama-sama merenungkan satu bagian kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Tuhan Engkau memberikan berkat bagi kami semua, hikmat bijaksana yang daripada-Mu, sehingga kami boleh mendengar, merenungkan, dan menaruh dalam hati serta melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Dan juga berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Kiranya Tuhan yang menguasai diri hamba-Mu sepenuhnya ya Tuhan.
sehingga hamba-Mu ini boleh menjadi penyuara isi hati-Mu itu. Dan firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, sebagai petunjuk hidup baru, dan kiranya kehidupan kami boleh semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian perenungan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi guys. Apa kabar kalian semua? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Senang sekali kita masih dapat bertemu satu sama lain pada pagi hari ini, walau masih harus melalui media online ini. Namun jangan itu menghalangi ibadah kita ya, dalam menyambut undangan Allah untuk bersekutu dengannya. Dan di tengah situasi dan kondisi yang masih belum sepenuhnya kondusif ini, ayo guys, jangan kehilangan semangat, ya, tetap optimistis dan selalu berserah hanya kepada Tuhan saja. Karena hanya Dia sajalah Allah. Allah yang berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kita. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan, yaitu yang diambil dasari dari kitab Wahyu, ya, kitab terakhir dalam rangkaian kitab kita, Wahyu pasal 5 ayatnya yang pertama hingga yang ke-14, cukup panjang ya. Dan yang diberi judul kepada saya ini ya, segala kemuliaan bagi Dia. Saya akan bacakan nats kita hari ini untuk kita semua ya. Wahyu 5 ayat 1 hingga yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian
dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau membaca, merenungkan dalam hati, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Nah guys, kitab Wahyu ini adalah kitab yang kita tahu ditulis oleh Rasul Yohanes ya dalam masa pembuangannya di Pulau Patmos. Mengapa kitab ini diberi judul sebagai kitab Wahyu atau dalam bahasa aslinya menggunakan kata apokalipsis. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan menggunakan kata revelation atau pengungkapan atau penyingkapan ini adalah karena kitab ini berisi tentang pengungkapan peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi pada masa akhir zaman kelak. Dan hal-hal apa saja yang dipaparkan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu ini sebenarnya adalah merupakan nubuatan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada Yohanes melalui malaikat Allah. Dan harus dituliskannya untuk dapat dibaca oleh seluruh umat Allah di mana saja dan kapan saja di sepanjang zaman. Di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kenapa demikian? Karena selain dimaksud untuk menjadi penutup dari rangkaian 66 kitab di dalam Alkitab kita, juga karena kitab ini melukiskan suatu kemenangan besar melawan kuasa iblis. Yang mana tentunya itu menjadi pengharapan setiap orang percaya. Dan pengharapan ini tidak pernah akan sia-sia guys, karena hanya Allah saja yang mampu untuk mewujudkannya. Dan dia pasti akan mewujudkannya. Karena ia adalah Allah yang berdaulat penuh atas seluruh alam semesta ini. Dan seluruh umat manusia, serta seluruh sejarah kehidupan manusia. Nah baiklah, kita akan mulai dengan mencoba untuk mencermati beberapa ayat penting yang tertulis dalam kitab Wahyu pasalnya yang kelima ini. Dalam ayat 1 guys, dikatakan bahwa Yohanes melihat sebuah gulungan kitab dengan tulisan di sebelah dalam maupun luarnya, dua sisi. Yang kemudian gulungan kitab itu dibubuhi dengan 7 meterai. Nah, gulungan kitab ini sedang dipegang oleh dia yang duduk di atas tahta. Dan selanjutnya pada ayat yang kedua dikatakan bahwa seorang malaikat yang gagah perkasa dengan suara yang nyaring berseru, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Nah, perhatikanlah ucapan ini dalam kata ini ya, dalam ucapan yang disampaikan oleh malaikat ini, di sana dipergunakan kata layak. Siapakah yang layak? Dan kemudian bandingkan dalam ayatnya yang ketiga, yang dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat. Kalau dalam terjemahan yang lain ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari misalnya, menggunakan kata tidak ada seorang pun yang sanggup. Tidak ada seorang pun yang dapat, tidak ada seorang pun yang sanggup. Jadi melalui kedua ayat ini dapat kita lihat keterkaitan antara kelayakan itu dan juga kesanggupan. Seperti contohnya guys ya. Kalian masih ingat legenda tentang Raja Arthur dari Inggris yang juga pernah difilmkan sepertinya ya, seingat saya seperti demikian. Ya, kisah tentang pedang yang diberi nama Excalibur. Nah, konon pedang ini tertancap pada sebuah batu karang dan hanya orang yang dianggap layak saja yang sanggup untuk mencabutnya keluar dari batu itu. Dan kemudian dijumpai bahwa hanya Raja Arthur sajalah yang dianggap layak sehingga ia dapat mencabut pedang itu dari dalam batu. Ya. Demikian juga saya pikir kalian juga ya ada yang menjadi penggemar film Avengers bukan ya? Nah, mungkin banyak ya di antara kalian yang suka dengan film Avengers itu. Kalian tahu ya dalam film itu ada sebuah palu yang dimiliki oleh superhero yang bernama Thor ini ya. Palu itu disebut sebagai palu Mjolnir ya. Dan palu ini dikenal hanya dapat diangkat oleh orang-orang yang dianggap layak saja. Sehingga hanya Thor sajalah sang pemilik palu itu. Dan kemudian dijumpai orang yang lain yaitu
Captain America yang sanggup mengangkat palu tersebut. Dan hal ini terjadi karena hanya mereka berdua sajalah yang dianggap layak. Sehingga mereka berdua sajalah yang dapat mengangkat dan mempergunakan palu tersebut. Nah, demikian pula halnya dengan gulungan kitab bermeterai itu tadi, guys. Entah dibuat dari bahan apa, dan sekuat apakah meterai tersebut, sehingga dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat atau sanggup membukanya. Ya. Sekali lagi ini bukan hanya sekedar masalah kemampuan atau kesanggupan saja, melainkan ini lebih merujuk pada sebuah kelayakan daripada seseorang. Lalu pada ayatnya yang keempat, Yohanes menangis dengan sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang layak dan sanggup untuk membukanya. Sehingga kitab itu tetap akan tersegel, termeterai, dan tak terbaca. Namun demikian pada pasal selanjutnya guys, salah seorang dari ke-24 tua-tua itu menyampaikan bahwa hanya satu saja sosok yang layak dan sanggup membuka ketujuh meterai atau segel tersebut. Mereka mengatakan sesungguhnya singa dari Yehuda, singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Guys, bila kita cermati maka kelayakan itu sebenarnya memiliki relasi dengan kemenangan, kan ya? Tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu. Jadi ada hubungan sebab akibat. Karena Tunas Daud itu telah menang, maka ia dapat membuka gulungan kitab itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kemenangan dari apakah? Ya. Tapi kita simpan dulu deh pertanyaan ini. Kemudian menuju pada ayat yang selanjutnya. Ada satu penggambaran yang menarik dari sosok Tunas Daud itu tadi. Pada ayatnya yang kelima, Tunas Daud itu digambarkan sebagai singa dari suku Yehuda. Nah, kita tahu bahwa singa itu adalah sebenarnya penggambaran akan sebuah kekuatan ya, sosok yang begitu kuat, perkasa, penuh otoritas ya, memiliki kekuasaan. Karena seringkali singa itu disebut sebagai sang raja hutan. Saya teringat satu pengalaman saya dengan seekor singa muda, guys. Satu saat kami pergi ke taman safari dengan menaiki sebuah mobil yang berjenis Jeep ya, tepatnya Ford Everest itu. Rodanya kan besar ya, Ford Everest itu. Dan ketika kami berjalan perlahan-lahan, kemudian melewati di zonanya singa-singa ya, di sana kami melewati segerombolan singa muda yang sedang bermain. Lalu saya hentikan mobil saya sejenak di sana untuk melihat dari dekat singa-singa muda itu bermain. Tentu saja masih di dalam mobil, ya nggak mungkin keluar dari mobil kan. Ternyata salah satunya dari singa-singa muda itu menghampiri mobil kami. Dan kemudian ia menggigit ban mobil kami, guys. Lebih tepatnya menggeser-geserkan giginya yang tajam itu di ban mobil kami. Seperti layaknya seekor anak anjing yang biasanya suka menggigit perabot rumah kita ya, karena giginya itu sedang bertumbuh dan terasa gatal sehingga dia ingin menggigit-gigit sesuatu seperti itu. Dan itulah yang dilakukan oleh singa muda itu tadi. Giginya yang belum seberapa panjang itu mungkin terasa gatal sehingga ia menggeser-geserkannya di ban mobil kami. Ya. Lalu tiba-tiba datanglah mobil petugas patroli yang mendekati mobil kami serta memberitahukan bahwa ban kami tersebut ternyata telah kempes ya, telah gembos karena tersobek oleh gigitan singa muda itu tadi. Ya. Entah itu digigit atau digeser-geser dengan giginya ya, yang seperti kami lihat dari dalam mobil gitu ya. Dan kemudian kami diminta untuk pergi ke safe zone untuk mengganti ban kami yang telah sobek itu tadi. Ya untungnya saya membawa ban serep ya untuk diganti dengan pengawalan dari para petugas-petugas patroli itu tadi. Luar biasa bukan guys? Gigi seekor singa muda saja sudah setajam itu. Ya. Dapat menembus karet ban yang kenyal dan sedemikian tebalnya itu.
Jadi tidak heran bukan, jika sosok singa itu sering dipakai untuk menggambarkan kekuatan, keperkasaan, dan kekuasaan itu tadi. Namun demikian menariknya, pada ayat yang selanjutnya, atau ayat yang ke-6, sosok yang sama, tunas Daud itu malah digambarkan seperti seekor anak domba yang telah disembelih, yang tentu saja melambangkan sebuah kelemahan serta ketidakberdayaan. Yang mana ini sangat kontras dengan penggambaran sebelumnya, betul. Guys, pengkontrasan yang demikian ini biasanya digunakan untuk memperbandingkan dua sosok yang berbeda, yaitu antara yang kuat dan yang lemah. Seperti ketika Daud dikontraskan dengan Goliat. Daud adalah sosok yang lemah dan Goliat adalah sosok yang kuat dan perkasa. Namun demikian dalam perikop ini, pengkontrasan itu justru ditujukan untuk sosok yang sama. Nah, kenapa demikian? Kita simpan kembali pertanyaan ini lebih dulu ya. Sekarang kita teruskan ke ayat selanjutnya. Di ayat 7, sosok anak domba yang lemah dan tak berdaya itu tadi malah dikatakan datang menghampiri tahta dan menerima gulungan kitab itu dari dia yang duduk di atas tahta. Setelah itu disambung dalam ayatnya yang ke-8, dengan tersungkurnya ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu di hadapan anak domba. Dan kemudian mereka menyanyikan sebuah nyanyian baru. Yang tertulis teksnya itu di dalam ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Saya akan bacakan kembali untuk kita semua. Ayatnya yang ke-9 hingga yang ke-10. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Menarik sekali bukan nyanyian ini, guys. Kalau kita mau mencermatinya baik-baik. Di dalam nyanyian ini kita dapat menjawab banyak pertanyaan dalam perikop ini. Termasuk dua pertanyaan yang tadi sempat kita tinggalkan terlebih dahulu itu. Ya. Jadi dari nyanyian baru itu tadi, guys, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, sosok yang disebut sebagai tunas Daud atau singa dari Yehuda itu tadi, atau yang disebut juga sebagai anak domba itu sebenarnya mengacu pada sosok yang sama, yaitu Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena hanya Yesus sajalah yang dapat mewakili penggambaran yang sempurna dari keperkasaan singa Yehuda dan ketidakberdayaan seekor anak domba. Hal ini terwujud melalui pengorbanan Yesus bagi manusia di atas kayu salib. Dia yang adalah Allah yang maha perkasa itu sendiri. Allah yang berkuasa dan berdaulat penuh atas alam semesta beserta segala isinya ini harus merendahkan dirinya sedemikian rupa dengan menanggalkan keilahiannya dan menjadi sama seperti manusia. Dan di dalam kemanusiaannya itu, ia telah rela disembelih, dikorbankan, dan mati bagi manusia yang berdosa. Darahnya yang terkucur di atas kayu salib itu telah membeli, menebus umat manusia. Menebus dosa kalian dan juga dosa saya. Yang kedua, kekontrasan yang nampak pada ayat 5 dan 6 itu tadi memang sebenarnya ditujukan untuk menekankan bahwa Yesus yang adalah Allah itu sendiri dengan segala keperkasaan dan kuasanya itu ya, telah menanggalkan semua atribut keilahiannya itu dan tinggal di dalam ketidakberdayaan kemanusiaan.
Dan semua itu ia lakukan untuk menebus dosa manusia. Sekali lagi, guys. Mengapa harus menanggalkan atribut keilahiannya itu? Padahal kan sebenarnya dia dapat saja menebus dosa kita, dosa manusia, tanpa ia harus menjadi manusia. Oh, itu adalah karena sifat keadilannya, guys. Jika di dalam keilahiannya itu ia menebus dosa manusia dengan menjalani siksaan, penderitaan, dan kematian itu, maka semua itu tidak akan terasa menyakitkan, bukan? Karena dia adalah sosok yang ilahi. Karena dia adalah Allah yang tidak dapat merasakan seluruh penderitaan itu. Jadi apakah itu adil? Apakah jika ia tidak merasakan sakitnya hukuman akibat dosa itu dapat disebut bahwa ia adalah Allah yang adil ketika ia mau menebus dosa manusia? Tentu saja tidak. Oleh karena itulah ia rela menanggalkan keilahiannya itu untuk memenuhi prinsip keadilannya. Sehingga singa itu harus menjadi anak domba. Sehingga yang perkasa itu, sehingga yang berkuasa itu harus menjadi lemah dan tak berdaya demi menebus dosa kita. Yang ketiga, guys, Yesus layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena ia telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya oleh Bapaknya itu. Yaitu dia yang duduk di atas tahta itu tadi. Jadi sekarang jelaslah sosok yang disebut dia yang duduk di atas tahta itu adalah sosok yang mengacu dengan sangat jelasnya pada Sang Allah Bapa yang sedang meninggikan anaknya, Yesus Kristus. Karena Yesus telah menuntaskan pekerjaan yang Bapaknya telah percayakan kepada dia itu. Sehingga Yesus dapat berkata kepadanya, seperti tertulis dalam Yohanes 17 ayat yang keempat, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Jadi guys, demikian pula hendaknya dengan kita sebagai umat. Fokuskanlah hidup kita ini untuk melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Allah. Bukan memfokuskan diri untuk kepentingan diri sendiri. Bukan untuk memfokuskan diri bagi keamanan dan kenyamanan diri kita sendiri, guys. Fokuskan hidup kita itu pada Kristus dalam segala situasi dan kondisi apapun yang harus terjadi. Baik atau tidak baik waktu itu. Hidup kita harus tetap tertuju pada kehendak Tuhan. Jangan kompromikan dan abaikan perintah dan kehendak Tuhan itu dengan alasan apapun juga, guys. Takutlah akan murkanya. Lebih daripada hal-hal lain apapun juga. Lalu yang keempat, dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ayat ini guys merupakan penjelasan tentang ganjaran yang akan diperoleh oleh manusia yang mau menerima Kristus di dalam kehidupannya itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Pertanyaannya adalah, kapan ganjaran itu akan didapatkan oleh manusia? Nah, kali ini saya tidak akan melanjutkan pembahasan tentang hal ini ya. Saya akan melewatkan saja pembahasan tentang hal ini karena ada terlalu banyak teori eskatologis atau teori akhir zaman dari berbagai denominasi yang belum satu pun terbukti kebenarannya. Karena memang semua itu belum terjadi. Masih akan terjadi kelak. Jadi saya tidak ingin berspekulasi dan menebak-nebak kapan itu akan terjadi dan bagaimana perwujudan realnya. Yang jelas akan ada ganjaran yang baik bagi setiap orang percaya.
Dan guys, sekali lagi kita melihat bahwa sampai pada kitab terakhir dalam Alkitab kita ini sekalipun, kitab Wahyu ini, ide utamanya itu tetap terkoneksi dengan seluruh bagian Alkitab, yaitu berita keselamatan di dalam Kristus. Dan itulah berita terbesar di dalam Alkitab, guys. Dan seluruh Alkitab manapun juga, maksud saya seluruh kitab manapun juga, tetap tertuju pada Injil keselamatan. Itulah hebatnya Alkitab kita, guys. Walaupun ditulis secara terpisah-pisah menjadi 66 kitab, dan penulisannya itu dalam kurun waktu yang sangat panjang, dan di dalam setiap masa yang berbeda-beda. Penulisnya pun juga berbeda-beda, dan memiliki profesi dan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda juga. Tetapi isi utamanya itu tetap konsisten, sama. Tertuju pada hal yang sama, yaitu berita keselamatan. Dan semua ini dapat terjadi karena Roh Kudus mengambil peran di dalam penulisan tiap-tiap kitab tersebut. Sehingga 66 kitab itu sebenarnya bukan merupakan 66 kitab yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi 66 kitab itu adalah satu kesatuan Alkitab. Roh Kudus memberikan pengilhaman dan tuntunan pada setiap penulisan, sehingga dapat menjadi satu kitab yang utuh seperti demikian. Ya. Guys, di kampus saya mengajar, salah satunya adalah mata kuliah agama Hindu-Buddha. Mata kuliah ini dipelajari di sekolah teologi, ya, dengan tujuan agar kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran mereka yang semakin universal. Artinya tersamar di dalam nilai-nilai kebenaran umum. Dan agar kita sebenarnya dapat memanfaatkan benang merah atau koneksi, ya, di antara kekristenan dan kedua agama itu untuk keperluan penginjilan. Karena itu saya belajar cukup banyak, ya, tentang kedua agama ini, termasuk kitab sucinya. Sama halnya dengan Alkitab. Kitab suci kedua agama ini ditulis dalam rentang waktu yang sangat panjang juga. Dan oleh orang-orang yang berbeda-beda pula. Tetapi isi dari setiap kitabnya itu begitu rumit dan terdapat berbagai inkonsistensi atau ketidakkonsistenan di dalam ajaran-ajarannya. Nah, tentu saja ini disebabkan karena tidak adanya peran Roh Kudus di dalamnya, kan? Jadi yakinlah akan kebenaran Alkitab kita ini. Alkitab kita ini, yaitu bahwa Alkitab kita ini sepenuhnya adalah firman Allah yang akan menuntun kita pada keselamatan kekal di dalam Kristus. Firman yang absolut. Dan firman yang tidak dapat ditawar-tawar lagi atau dikompromikan untuk keperluan manusia. Nah, kembali pada nats kita hari ini. Ayat 11 sampai ayat yang ke-14 kembali menegaskan kelayakan sang anak domba itu tadi. Tetapi kali ini bukan hanya kelayakan untuk membuka gulungan kitab dengan ketujuh meterainya itu tadi. Tetapi kelayakan untuk menerima kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian dan kuasa sampai selama-lamanya. Perhatikan ini baik-baik, guys. Yaitu bahwa kesemuanya ini berlaku untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kesemuanya ini berlaku kekal tanpa batas waktu. Jadi Yesus Kristus, tunas Daud, singa dari Yehuda itu, dan juga anak domba Allah itu, berkuasa dan berdaulat penuh semenjak kekekalan hingga kekekalan, tanpa batas waktu. Ia yang menciptakan, ia yang mengendalikan, dan ia juga yang memelihara keseluruhan hidup kita. Bahkan seluruh sejarah kehidupan manusia itu ada dalam kendali dan kedaulatannya sepenuhnya.
Jika kita mengalami sukacita, guys, Dia yang memberikan semua itu pada kita. Jika kita harus mengalami duka cita, Ia juga yang mengizinkan semua itu terjadi dengan maksud yang baik. Mungkin kita belum tahu apa yang menjadi maksud baiknya itu ketika kita sedang mengalami duka cita itu. Tetapi pada waktunya kelak, kita akan dapat memahami kebaikannya itu, guys. Di tengah persoalan ataupun kedukaan apapun yang harus kita alami. Bahkan di masa pandemi seperti sekarang ini, guys, Allah juga tetap hadir. Ia tetap berdaulat dan berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Kalau Ia mengizinkan kesemuanya ini harus terjadi, maka pasti akan ada maksud baik di balik kesemuanya itu. Entah apakah itu, saya juga tidak tahu. Tapi kita harus yakin bahwa semuanya ini akan berujung pada kebaikan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang takut akan Dia. Jadi guys, jangan biarkan ketakutanmu itu, ya, jangan biarkan ketakutanmu termasuk pada pandemi ini melebihi rasa takutmu kepada Allah. Karena itu carilah apa yang menjadi kehendak-Mu dan lakukan itu. Di mana mencari kehendak-Nya? Di dalam Alkitab. Jangan berharap kalian akan mendengar suara Allah secara audible atau dapat melihat penampakan Dia secara visual atau mungkin melalui mimpi atau melalui apapun juga nubuatan atau entah apalagi itu sebutan-sebutan lainnya. Karena kalian dapat mencari kehendak Allah itu di Alkitab. Gak usah jauh-jauh mikirin. Baca Alkitab ini. Cari tahu kehendak Allah di sana. Dan sekali lagi, carilah itu. Jangan kompromikan itu dengan alasan apapun juga. Kalau kita mengetahui sebuah kebenaran, biarlah kebenaran itu di dalam firman Tuhan itu tetap berupa kebenaran yang absolut. Jangan pakai ditawar. Lebih takutlah akan Tuhan daripada segala macam ketakutanmu yang lain. Karena Ia adalah Allah yang berkuasa, guys. Allah yang berdaulat penuh atas alam semesta ini, atas seluruh kehidupan umat manusia di segala zaman, atas seluruh sejarah kehidupan manusia. Seperti yang baru kita renungkan bersama melalui perikop Wahyu pasal 5. Dan selanjutnya, guys. Ayat 11 hingga yang ke-14 itu tadi juga menyatakan betapa megahnya suasana pada waktu itu. Yaitu ketika seluruh tua-tua, para malaikat, semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, mengakui kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian dan kuasa Sang Anak Domba Allah. Luar biasa. Jadi sekarang bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mau menomor duakan? Atau bahkan menduakan Dia? Ataukah kita mau menempatkan Dia, Sang Anak Domba, sebagai fokus utama dalam kehidupan kita? Apakah kita tetap mau menomorsatukan Kristus, menjadikan Dia sebagai yang utama dan yang terutama, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan teladan dan tujuan hidup kita? Ataukah kita masih mau mencari keamanan dan kenyamanan diri kita sendiri saja? Apakah kita mau melakukan segala kehendak dan perintah-Nya?
Di dalam segala situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, baik atau tidak baik waktunya. Renungkanlah. Dan kiranya Tuhan bekerja dalam hati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan bahwa kami boleh bersama-sama merenungkan akan bagian kebenaran firman-Mu ini. Suara dari hamba-Mu telah berakhir. Tapi kiranya suara-Mu melalui hati kami boleh tetap kami dengar setiap waktu dan setiap saat dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu itu di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami di dalam segala kelemahan dan keterbatasan setiap kami ini ya Tuhan. Dalam segala ketidakberdayaan kami ini, Engkau yang menolong agar kami semua boleh Kau mampukan untuk menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Kehidupan yang selalu mempermuliakan-Mu. Sehingga melalui kehidupan kami ini, nama-Mu boleh ditinggikan dan dipermuliakan oleh siapapun juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjalani kembali seluruh aktivitas dan kegiatan kami di hari ini. Kiranya Engkau juga yang memberkati setiap kami, melindungi setiap kami, menjauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit dan hal buruk apapun lainnya. Berikanlah naungan dan lindungan-Mu, serta pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap kami ya Tuhan. Sehingga di dalam masa-masa yang masih belum kondusif ini, kami boleh tetap beraktivitas, boleh tetap memuliakan nama-Mu, dan boleh tetap menjalankan apa yang menjadi perintah dan kehendak-Mu itu. Di dalam kasih dan kemurahan-Mu saja. Di dalam hikmat dan bijaksana yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini, semuanya sekali lagi hanya di dalam tangan kuasa dan kedaulatan-Mu, hanya di dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu itu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan segala doa dan permohonan, puji, syukur, hormat, dan sembah kami. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebagai respons dari firman Tuhan dan untuk mempersiapkan hati kita untuk doa syafaat, mari kita sekali lagi menyanyikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena semuanya yang ada diciptakan olehnya, berasal daripadanya, dan hanya bagi Dia, hanya bagi Dia segala kemuliaan, hanya bagi Tuhan segala hormat pujian, hanya bagi Tuhan kuasa dan kemuliaan, hanya bagi Tuhan segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, hanya bagi Tuhan. Karena semuanya yang ada diciptakan olehnya, berasal daripadanya, dan hanya bagi Dia, hanya bagi
bersyukur atas berkat yang telah Kau berikan. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang aktivitas pada minggu ini dan dapat mengeluarkan kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepadamu. Tuhan, sekarang kami akan berdoa. Ya Tuhan, bagi Keisha, Edward, dan Mikaela yang dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan, kiranya tolong berkati masa depan mereka, pertumbuhan rohani mereka, dan studi mereka. Tuhan, kami juga ingin mendoakan penyambutan dan perpisahan anggota remaja pada persekutuan remaja yang akan diadakan Jumat ini. Tuhan, tolong berkati agar anggota remaja yang naik ke pemuda dapat tetap bertumbuh secara rohani, melayanimu dan menjadi berkat padamu. Juga berkati mereka yang naik ke remaja ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati mereka agar mereka juga dapat bertumbuh kerohaniannya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pandemi yang masih berjalan ini. Tuhan, tolong berkati agar pandemi ini dapat segera berakhir dan keadaan dapat kembali normal. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan hari ini. Tuhan, tolong berkati agar persembahan ini dapat menjadi alat untuk membangun gereja-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi, teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pujilah Bapa Putra, pujilah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Teman-teman yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Teman-teman dipersilakan untuk duduk, silakan saat duduk dan selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.